wabarakatuh. Nama saya Arya Ardiansa, kelas 11 TKJ 1. Saya ingin menjelaskan sedikit pembahasan tentang cetak sablon. Sejarah cetak sablon. Cetak sablon merupakan bagian dari teknik cetak yang dikembangkan oleh Yuzensai Miyazaki pada tahun 1654 sampai 1736 dan Zikukeo Hirose pada tahun 1822 sampai 1890. Pada awalnya cetak sablon dikembangkan untuk pencetakan kimono yang merupakan pakaian khas Jepang, di mana bila kimono ditulis dengan tangan menjadi sangat mahal harganya. Selanjutnya cetak sablon berkembang hingga ke daratan Eropa. Pada tahun 1851 sampai 1862 dan kemudian pada tahun 1868 Joseph Swan mendirikan atau menemukan produk autotype. Pada tanggal 11 Juli 1997, Samuel Simon yang berkebangsaan Inggris mendapatkan hak patennya untuk teknik cetak sablon. Setelah itu cetak sablon berkembang ke Amerika Serikat sehingga pada tahun 1924 pertama kalinya proses cetak sablon dilakukan di atas bahan tekstil, dan kemudian pada tahun 1946 M.C. Cornick dan Beney menemukan mesin cetak sablon. Cetak sablon merupakan proses ekstensil untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak seperti kertas, kayu, metal, kaca, kain, plastik, kulit, dan lain-lain. Wujud yang paling sederhana dari stensil yang terbuat dari bahan kertas atau logam yang dilubangi untuk mereproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan desain. Stensil tersebut selanjutnya merupakan gambaran negatif dari gambar asli atau original, di mana detail-detail gambar yang direproduksi memiliki tingkat keterbatasan, terutama bila mereproduksi detail-detail yang halus. Pada teknik cetak sablon, acuan yang berupa stensil dapat juga melalui tahapan fotografi yang pada umumnya dikenal dengan istilah film hand cut. Film fotografi atau emulasi stensil direkatkan ke atas alat penyaring atau screen yang dibentangkan pada sebuah bingkai yang terbuat dari bahan kayu maupun logam yang berfungsi sebagai pemegang bagian dari suatu desain dan harus mampu menahan bagian yang digunakan selama proses penyablonan berlangsung. Ada kalanya para perancang grafis melakukan tahapan desain secara langsung pada permukaan alat penyaring dengan bahan yang disebut touche dan kemudian menutup keseluruhan persablonan bagian dengan lem. Touche selanjutnya dicuci dengan bahan perlarut agar diperoleh bagian yang dapat mengalirkan tinta pada permukaan alat penyaring. Kain. Pada proses cetak sablon, kain atau screen merupakan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor penentu tingkat kualitas dari proses cetak yang dihasilkan. Kain sablon dipergunakan sebagai sarana untuk memegang gambar yang terdapat pada permukaan kain atau screen. Berbagai jenis serat kain yang dapat dipergunakan untuk proses cetak sablon diantaranya adalah 1. Nilon, 2. Polyester terdiri atas A. Metallized polyester atau polyester logam, 2. Antistatic polyester atau polyester antistatis, 3. Calendered polyester atau polyester termampatkan, 4. Stainless steel. Karakteristik zat kain atau screen. 1. Nilon. Untuk semua kebutuhan cetak sablon tersedia pilihan yang secara luas, hanya saja berupa serat benang tunggal. Keunggulan dari serat benang nilon: 1. Memiliki daya rentang dan daya gosok yang baik. 2. Ideal untuk tahapan pencetakan di atas bahan cetak yang permukaannya tidak rata. 3. Memiliki daya alir tinta yang baik
dan punya daya rekat yang sempurna untuk semua jenis emulasi. Kelemahannya: 1. Pekat terhadap kondisi cuaca atau temperatur dan kelembaban udara. 2. Tidak sesuai untuk jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan ketepatan yang tinggi. Ketebalan kain atau screen. Serat kain yang terbuat dari nilon atau polyester tersedia dengan dalam beberapa derajat ketebalan, yakni tipe small atau S, tipe medium atau M, tipe thick atau M, atau heavy duty HD. Serat benang dengan tipe serat S. Serat benang dengan tipe S, serat benangnya tipis, cocok untuk pekerjaan nada lengkap dan gambar seni. Serat benang dengan tipe M, serat benang memiliki ukuran medium, cocok untuk pekerjaan nada lengkap yang kasar. Serat benang dengan tipe T, serat benangnya tebal, cocok untuk segala jenis pekerjaan pada teknik cetak sabun. Sedangkan serat benang dengan tipe HD, serat benang dengan ekstra tebal, cocok untuk pekerjaan yang dilakukan secara maksimal, cetak blok, dan jenis-jenis pekerjaan kasar. Warna kain atau screen. Kain pada umumnya berwarna putih, tapi seringkali kain berwarna putih pada waktu dilakukan proses penyinaran akan menimbulkan gejala pemantulan kembali yang dapat mengakibatkan terjadi kekurangan penyinaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada umumnya kain dibuat berwarna kuning, jingga, dan merah, sehingga kain berwarna digunakan untuk menghindari terjadinya pemantulan kembali cahaya pada waktu penyiraman stensil foto sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Ardiansa, kelas 11 TKJ 1. Saya ingin menjelaskan sedikit pembahasan tentang sistem operasi jaringan. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1950-an. Sistem operasi jaringan yang banyak digunakan. 1. Microsoft MS Net. 2. Microsoft LAN Manager. 3. Microsoft Windows Server. 4. GNU atau Linux. 5. Novell NetWare. Beberapa varian seperti Unix, SCO Open Server, Novell Unixware atau Solaris, dan banyak VNS. Perbedaan sistem operasi jaringan pada sistem operasi pada umumnya. Sistem operasi jaringan merupakan suatu jenis sistem operasi yang memang ditujukan untuk menangani berbagai masalah jaringan. Sedangkan sistem operasi pada umumnya merupakan perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras serta operasi dasar dari suatu sistem komputer. Atau dengan kata lain, sistem operasi ialah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur serta mengendalikan perangkat keras. Kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem operasi jaringan open source dibandingkan proprietary. Open source software merupakan software dan membuka atau membebaskan source kodenya untuk dilihat oleh orang lain, dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut. Keunggulan open source pada software dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Sedangkan proprietary software merupakan software yang dilindungi oleh hak cipta dari penyalahgunaan dan penggunaan tidak resmi. Proprietary software umumnya dijual dengan harga yang cukup tinggi dan tidak menyertakan source code pada pembelinya. Dalam hal ini, pembeli hanya akan membayar sejumlah uang berdasarkan fitur dan fasilitas yang ada di software tersebut. Proprietary software melarang kegiatan distribusi dan menyalin tanpa izin.
Contoh software open source adalah Linux dan OpenBSD, sedangkan contoh software proprietari adalah Windows dan macOS. Mungkinkan aplikasi user berjalan tanpa sistem operasi? Aplikasi user tidak mungkin untuk dapat berjalan tanpa sistem operasi dikarenakan tanpa sistem operasi pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Karena sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting untuk komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan belajar bersamaan tanpa lambat. Demikianlah sedikit pembahasan tentang sistem operasi jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Ardiansyah. Ingin menjelaskan opini saya tentang Desa Panglipuran di Bali. Opini saya yaitu Desa Adat Panglipuran merupakan satu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan spesifik struktur desa tradisional sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang asri. Penataan fisik di struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakatnya yang sudah berlaku turun-temurun. Demikianlah pendapat saya tentang Desa Panglipuran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arya Ardiansyah. I am from Jakarta Barat. I am 15 years old and my hobby is editing. Thank you.